Shalom Victory Generation, kembali lagi di ibadah yang kejam 7 malam. Tiba saatnya untuk membacakan Alkitab. Mari kita buka firman Alkitab kita di Yesaya 3 ayat 1 sampai 26. Yesaya 3 ayat 1 sampai 26. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan alam semesta akan menjatuhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan perang dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak-desak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap yang tua, orang hina terhadap orang yang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sesungguhnya Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebutan dosa, tidak lagi menyembunyikannya. Celakalah orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan dipermalukan yang menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku menguasai mereka, ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kekacauan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntun dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim dan tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang tertindas tertumpuk dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Allah semesta alam. 1, 2, 3. Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher, dan dengan main mata berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemercing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjatuhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat pewangian dan jimat-jimat, cincin materai dan anting-anting hidung, pakaian pesta-pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah, harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang serutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda sehelai sebagai kain ke Molek. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu berkabung, dan orang-orang itu akan menjadi perempuan bulus yang diduduki di bumi ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima kasih Tuhan, Kau telah adakan kami hingga dimana sekarang kami bisa boleh bernafas Tuhan, bersama-sama berkumpul untuk ibadah online ini Tuhan. Walaupun ibadah online ini Bapa, kami percaya Tuhan, kami terbatas, tapi hadir-Mu tak terbatas ya Tuhan. Kami serahkan ini semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami buka hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami buka pikiran kami kepada tangan-Mu ya Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami
akan hadirat-Mu Bapa, akan damai sejahtera-Mu Bapa, karena kami butuh Engkau ya Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, sehingga nama-Mu dimuliakan di seluruh bumi Bapa, sehingga lewat pujian penyembahan dari Victory Generation ini bisa memuliakan nama-Mu Bapa, sehingga orang-orang bisa tahu bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan Yesus Selamat. Kami mengucap syukur, kami terima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan, Amen. Shalom Victory Generation, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes. Kembali lagi bersama kita di ibadah youth kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kami di tempat ini Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami. Biarlah Engkau yang urapi setiap kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya lawatan-Mu terjadi atas kami. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh teramat luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ayo teman-teman, kita angkat sembah kita puji Dia. Oh, haleluya. Terima Engkau kasih Yesus, karena Engkau-lah yang baik. Engkau sungguh teramat luar biasa dalam kehidupan kami. Teman-teman, jangan ada yang diam. Kita sembah Dia, karena Dialah yang layak untuk menerima segala pujian, segala sembah syukur kita. Kita naikkan kepada Dia. Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Oh, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu, layak dipuji. Syikarlah besyanda karlah betakarabu. Haleluya, sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus, haleluya. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Amin. Hanya Engkaulah yang layak kami puji, kami sembah. Terima kasih Yesus, haleluya. Kita sama-sama katakan, Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, hati kami cinta padamu Tuhan.
agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, sebab Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami puji, Kau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, semua kemuliaan, kemuliaan dan keagungan semua tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan dan Rajaku, senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi kita katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali kita katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, syukur bagimu Yesusku. Kau sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib, Kau juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Ayo teman-teman, kita naikkan syukur kita kepada Dia, kita sembah Dia, karena Dia Allah yang layak kan kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan diam dulu. Ayo kita sembah Dia.
Bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus. Biar sama-sama kita katakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Kita katakan, bagimu Tuhan segala pujian. Kita naikkan syukur kita kepada Dia, Allah yang agung. Hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Kita sekali lagi katakan, Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Sungguh berharga Engkau Yesus. Yesus. Sekali kita katakan dengan lembut, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau. Sekali katakan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan setiamu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan berkumpul di tempat ini. Walaupun kami hanya dari rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya lawatanmu terjadi atas hidup kami. Urapanmu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah selesai ibadah ini kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami membawa berkat yang daripadamu Tuhan, kemuliaan yang daripadamu. Engkau berkati setiap anak-anak mudamu Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat Victory Generation. Amin. Kita nyanyi dulu kali ya. Victory, pemenang. Pemenang. Saya dan Anda. Saya dan Anda. Lebih dari pemenang. Victory. Yes, yes, yes. Kita angkat satu pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih semangat teman-teman. Amin. Kita angkat satu pujian lagi. Tinggi namamu dipuji. Oh, haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan senap hati. Raja keagungan. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya teman-teman. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan senap hati.
saja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kami kemampuan untuk mengerti Tuhan isi hati, untuk mengerti Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku, Kaulah dambaan hati kami. Ku rindu Kau Tuhan, rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kau dambaan hati kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau sembah, kami mau puji Engkau Tuhan. Yes. Karena Engkau yang kami cinta. Yes. Karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau dambaan hati kami. Mari teman-teman kita angkat lagu ini dari awal. Kita katakan, ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan lagi dari awal, ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya di dalam dunia ini. Lebih dari segalanya. Kau lawat setiap hati kami Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku sembah Engkau, ku puji Engkau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu
hatiku. Sekali lagi katakan lagu ini dengan lembut. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Sekali katakan, Yesus, kau dambaan hati kami, Tuhan. Yesus, kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau dambaan hati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Amin. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tante Pris Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Kau urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan pesan-pesan yang Kau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kami, Engkau urapi kami supaya kami boleh mengerti Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman kita sama-sama katakan amin. Shalom Victory Generation. Balik lagi dengan aku Lydia Elizabeth. Dan aku Reynold Saputra. Dan di tengah-tengah kita ini udah ada pelayan Tuhan yang setia banget melayani di tempat ini sebagai koordinator Praise and Worship. Ada Tante Priscilla. Halo, shalom semuanya, Youth Generation, apa kabar hari ini? Nah Lydia, hari ini kita mau bahas apa nih? Tentang apa sih yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang temanya Garuda di Dadaku. Wah, sama kayak yang kemarin baru kita rayain ya, ulang Iya. tahun Indonesia keberapa Lydia? 75. Mantap, inget sekali Lydia. Kayaknya lupa-lupa loh. Udah lama gak sekolah kan, kita online terus nih. Iya, jadi yaudah yuk kita langsung aja masuk Oke. ke topiknya. Apa pendapat Tante tentang Garuda di Dadaku nyambungnya sama kerohanian? Apa sih persamaannya kira-kira? Iya. Nah, sebelum Tante mengeluarkan pendapat, Tante tanya dulu bagaimana Oke. nih Garuda di Dadaku sama Eno, sama Lydia pendapatnya. Dari siapa tentang dulu nih? Garuda Dari di Dadaku. Lydia dulu ya. Ladies first. Ladies first. Jadi kalau menurut aku Garuda itu kan melambangkan negara Indonesia karena rakyat Indonesia itu digambarkan sebagai rakyat yang berani, disiplin seperti burung Garuda itu sendiri. Jadi Garuda di Dadaku adalah negara Indonesia yang berada di hati rakyat-rakyat Indonesia karena rakyat-rakyat Indonesia harus tetap mencintai negaranya gitu menurut aku. Menurut aku sih Bhinneka Tunggal Ika kan lambangnya kan Garuda di Dadaku, walaupun kita bisa berbeda-beda dari Cina, dari manapun, tetap Indonesia kan semua nyampur aja gitu. Iya, Tetap betul. berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Jadi memegang kepersatuan itu sih gitu sih Tan. Iya, kalau Kalau menurut menurut Tante? Iya, kalau menurut Tante Pris ya, Garuda di Dadaku itu merupakan suatu ungkapan dari putra bangsa sebagai pembakar semangat timnas Indonesia itu yang berjuang untuk menang dan mengharumkan nama Ibu Pertiwinya. Dan Garuda di Dadaku ini juga merupakan suatu ungkapan dari putra bangsa yang bangga terhadap Ibu Pertiwinya dan rela berkorban bagi bangsanya. Itu sih menurut Tante Pris. Terus apa ya Tante kesamaannya sama firman Tuhan yang akan dibawakan? Tante akan bawain firman Tuhan tentang siapa nih? Tokoh Alkitab yang mana? Iya, tentang Nehemia.
Nah, apa sih persamaannya Nehemia dengan Garuda di Dadaku Kayaknya itu? jauh banget ya Iya, Nehemia Garuda iya. di Bisa Dadaku. Tante tolong jelasin nggak supaya kita Iya, ngeh? kalau kita baca firmannya itu sebenarnya persamaannya beda tipis gitu loh. Sebenarnya apa hubungan Garuda di Dadaku dengan Nehemia? Persamaannya adalah bahwa Nehemia juga seorang putra bangsa. Dia juga mungkin waktu itu mereka di Yerusalem itu bukan Garuda di Dadaku. Mungkin dia akan berkata Yerusalem di Dadaku. Yes, benar. Yes. Dan Nehemia ini punya karakter, sifat yang patut dicontohi, diteladani bagi kita semua. Ya, yang pertama itu dia luar biasa, Nehemia ini. Pertama dia berjiwa besar, penuh semangat, berinisiatif, takut akan Allah. Yang kedua dia itu punya sifat patriot yang berani, tidak mengenal takut. Sifat patriotisme sejati adalah rasa prihatin yang besar terhadap bangsanya. Yang ketiga dia berdedikasi. Nehemia menerima pekerjaan dari Allah yang dipercayakan kepadanya itu, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Nah, dia itu bertekad untuk mengetahui, menyelidiki perkara-perkara yang sebenarnya. Dia itu sebenarnya seseorang, sosok yang luar biasa, yang patut dicontohi, diteladani bagi banyak orang yang mau bekerja seperti dia. Nah, yang keempat itu adalah tekun. Nehemia itu tidak pernah mundur dari tantangan. Sekalipun pertentangan terjadi baik dari dalam, dari luar, pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Tapi dia mau terus bertekun dalam doa dan dia bergantung kepada Allah. Yang kelima dia punya Oh, banyak integritas. banget ya. Iya. Banyak banget Terus tuh. gimana tuh Tan? Integritas itu adalah jujur. Dia tahu kesucian pekerjaannya gitu. Itu dia adalah seorang yang luar biasa. Yang menjadi kerinduan tante buat youth generation, baik yang ada di sini maupun di rumah. Itu mari kita miliki seperti hati seperti seorang Nehemia, karakter yang seperti seorang Nehemia ya. Berdedikasi, berjiwa besar, tekun, punya integritas, itu luar biasa. Yang sekarang yang sedang berjalan, kalian sekalipun ilmunya belum sampai tapi kita mau terus belajar. Amin. Mau menjadi putra bangsa, Tuh denger tuh putra MM. gereja. Itu sih menurut Oke, Tante Pris. ini kan yang Tante Pris bilang sifat-sifat dari Yeremia itu baik-baik banget. Nehemia, baik-baik banget nih. Mendingan kita langsung aja yuk kita lihat perjuangannya Nehemia lewat Alkitab. Iya. Yuk kita buka di mana nih Tante? Iya, mari kita buka Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 dibacakan. Mungkin Eno bisa bacain. Oke. Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Yakhalya. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, kita mau menceritakan tentang apa sih yang dilakukan Nehemia, menjadi kerinduan bagi bangsanya gitu. Dan apa sih yang banyak hal yang ia lakukan. Nah, Puri Susan, tadi ayat-ayat yang sudah kita baca itu, dia bercerita Puri Susan itu adalah tempat kediaman, tempat peristirahatan para raja-raja pada waktu itu. Nah, sekalipun Nehemia itu punya posisi yang sangat menyenangkan di Puri Susan, tapi hati dan pikirannya itu tertuju pada Yerusalem. Dan kedudukannya itu di Puri Susan itu sudah sangat aman, nyaman, tentram. Tapi dia punya visi yang besar dan rasa prihatin yang besar terhadap bangsanya. Sekalipun dia adalah orang kepercayaan raja, dia juru minum saat itu.
Makanya ketika dia melihat ada saudara-saudaranya yang datang dari Yerusalem, dia menanyakan keadaan Yerusalem itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Dia masih peduli, care sama Yerusalem. Ketika saudaranya menceritakan bahwa Yerusalem pada waktu itu sangat mengenaskan, dalam keadaan tercela, dalam kesukaran besar. Apalagi ketika dia mendengar yang sangat terpukul hatinya adalah bahwa tembok Yerusalem itu sudah roboh menjadi puing dan pintu-pintu gerbang Yerusalem pun terbakar. Oleh karena itu maka Nehemia sangat berduka, dia berdoa, berpuasa selama beberapa hari ada di dalam hadirat Allah dan dia menaikkan doa syafaatnya. Dan apa yang menjadi kerinduan Nehemia? Dia itu pertama, dia rindu untuk terus berdoa buat bangsanya. Dan dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Agar Tuhan mengampuni dosa-dosa bangsanya. Dan agar Tuhan berdamai dengan bangsanya. Nehemia memohon belas kasihan Tuhan itu. Agar Tuhan campur tangan. Agar pulihkan bangsanya. Untuk mereka dibebaskan dari tawanan. Nah yang kedua kerinduan Nehemia adalah. Dia rindu untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh, yang menjadi puing. Dan kita tahu bahwa Nehemia itu adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dan hasil doanya itu adalah pertama, Raja Artasasta itu tergerak hatinya. Dan oleh karena Tuhan menggugah hati raja itu. Yang kedua, Raja Artasasta memberikan kuasa kepada Nehemia. Dan Nehemia diangkat menjadi gubernur untuk dikirim kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh tadi. Dan luar biasanya apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 52 hari saja tembok Yerusalem terbangun kembali oleh Nehemia bersama timnya. Itu luar biasa ya perjuangan Nehemia di Yerusalem seperti itu. Dan yang menjadi kerinduan kita yaitu pada youth generation yang ada. Bahwa milikilah hati seperti seorang Nehemia. Dia mau berdoa menaikin syafaatnya buat bangsanya. Gitu. Dan bagaimana dengan anak-anak muda sekarang. Mari kita lepaskan keegoin. Kita turunkan ego kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Buat keadaan negara kita. Gereja kita. Keluarga kita. Yes, benar banget. Nah, kalau misalnya Tante kan tadi bahas kalau misalnya tembok Yerusalem roboh, mungkin salah satu atau beberapa dari teman-teman kita ini belum tahu tuh kejadiannya. Bisa tolong Tante ceritakan nggak? Atau di lain kesempatan? Tadi kan udah Tante ceritain kan kenapa dia bisa roboh. Karena nanti ada selanjutnya Tante mau ceritain kenapa ada chapternya. Oke, jadi kita harus tunggu ya. Kita harus Oke. tontonin nih, jangan Jangan channel yang kelewatan. lain, ya. Iya, benar banget. Nah, berarti luar biasa banget ya perjuangan Nehemia di sini. Dia berdoa walaupun dia udah menjadi kepercayaan raja, tapi dia tetap berdoa buat bangsa dan negara dia, buat kota Yerusalem. Nah, kita juga jadi teringat sama pahlawan kita nih, walaupun banyak yang bilang pahlawan tuh cuman yang dulu-dulu doang yang berjuang buat memerdekakan bangsa negara Indonesia Sekarang ini. mah santai-santai aja, generasi Z soalnya apa-apa main HP kan, bener kan? Nah, tapi tuh kalau misalnya kita baca-baca berita, kita tahu kalau misalnya ada Bapak Ahok yang berjuang untuk kotanya, kota Jakarta sebagai gubernurnya waktu itu sampai dia rela untuk masuk penjara. Itu kan luar biasa banget perjuangannya. Ya gimana nih, kalau misal tanggapan Eno gimana? Ya untuk seorang yang mau mengorbankan dirinya cuman buat bangsa negara kita tuh udah jarang banget sekarang kan kayak. Contoh kalau kita punya teman sahabat aja, mau ngasih dia mati buat kita, mau ngasih dia kayak ngasih semuanya buat kita, pasti dia gak akan kayak aduh jangan dulu deh, jangan ke situ, pasti ke situ aja gitu kan pas. Tapi bagi seseorang yang bisa dibilang
Pak Ahok ini kan tadinya tuh orang belum kenal kan, dia dari dulu sama Jokowi cuman apa Wali kota. wali kota doang, terus sekarang Bukan. Apa? Wakil gubernur. iya wakil gubernur Gubernurnya saja. Bapak Jokowi. Ya tapi dia mau berkorban, padahal dia cuma wakil kan, dia bukan benar-benar gubernurnya, tapi dia mau berkorban itu buat Indonesia, buat kota Jakarta Iya, ini. bahkan waktu setelah masuk penjara pun Dia Bapak Ahok ini masih terus berjuang untuk negaranya, Iya, jadi untuk direktur kotanya. Pertamina lagi Iya. ya, Tuhan angkat, itu hebat banget sih. Itu kan pasti karena Bapak Ahok tuh terus berdoa, terus berdoa terus berjuang dalam penjara untuk bisa keluar dan menjadikan Jakarta itu kota yang lebih maju lagi. Nah, di kondisi sekarang ini, di kondisi Covid ini banyak banget keluarga-keluarga, banyak banget anak-anak muda, mungkin yang lagi nonton juga sedang merasakan, atau kita pun sendiri lagi merasakan, lagi down banget nih karena COVID ini. Banyak keluarga yang tinggalkan, banyak banget ekonomi yang turun. Mungkin Bisa liburan kemana-mana Iya. ya kan. di rumah terus, mungkin stres juga karena kan sekolah juga sekolah online terus Iya. nih, nggak bisa ketemu sama temen-temennya. Walaupun di kondisi kayak gini, kita Lydia, Reynold, dan Tante Priscilla mau ngajak kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, untuk sama-sama berdoa terus untuk negara kita. Bagi bangsa negara kita Yes, ya. benar banget. Seperti Nehemia tadi, Nehemia yang selalu berdoa untuk kotanya, kota Yerusalem, dan terbukti bahwa tembok Yerusalem bisa terbangun lagi dalam waktu 52 hari. Itu kan keren 22 banget. hari ya. Iya. Ini banget ya. Kalau Susah kita banget pikir, loh kalau misalnya kita pikir. nalar manusia tuh Iya. nggak akan nyampe gitu Apalagi ya. itu kan zamannya dulu banget. Iya, itu kalau ngebangun tuh harus pakai tenaga Iya, manusia, bahkan- nggak ada traktor, nggak ada yang Iya. lain-lain gitu. Kalau sekarang pun mungkin masih kedengarannya mustahil gitu dalam waktu 52 hari. Apalagi zaman dulu. Ini kan suatu mujizat banget kan. Ya kalau bukan Tuhan siapa lagi kan ya. Iya, Nah, Tan, benar aku mau nanya dong. Tadi sebenarnya visinya si Nehemia ini apa sih, supaya tekadnya dia tuh mau gitu ngelakuin itu semua buat bangsa buat apa tadi, Yeriko ya? Bukan, Apa? Yerusalem. Ah, Yerusalem. Yerusalem. Sorry guys, tipe mulutnya. Ya apa sih Tante? Iya. Itulah Tuhan menaruh visi dalam hatinya gitu loh. Kalau bukan karena Tuhan yang menaruh visi buat Nehemia, dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, gak mungkin dia mau. Tuhan sedang mencari hati-hati yang luar biasa, hati yang pure, yang bersih, yang 100% seperti seorang Nehemia. Makanya dia bisa terpilih untuk membangun kembali. Karena dia seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan menaruh visi itu dalam hatinya. Di antara kita kemungkinan enggak ada visi itu Tuhan taruh. Karena mungkin kita, Tuhan saya mau jika, Tuhan saya mau kalau. Tuhan mencari orang, Tuhan yes titik. Gitu. Yes, yang Tuhan mau yang bergerak. mau. Mau apa Tuhan bilang, Langsung lakuin aja lakuin. gitu loh. Iya, benar Seperti banget. Oh jadi cuman Tuhan tuh lihat hati aja gitu loh. Iya. Jadi guys, kalau misalnya kita mencoba untuk jadi Nehemia, kita nggak akan bisa, tapi Roh Kudus yang bisa bantu kita, Iya, Tuhan yang bisa bantu Dan kita harus langsung lakuin, jangan cuman Tuhan aku pengen gini, Tuhan aku pengen gitu, nggak bisa. Iya, tapi Tetep diam aja. Berdoa tanpa perbuatan juga Iya, sama mati. aja. Iya, kan ada firman kan juga Iya. berkata kan, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Yes, benar banget. Nah, gimana nih tanggapan Eno nih? Kan udah dibilang kondisi COVID-19 ini sekarang lagi benar-benar bikin bukan Indonesia doang, bahkan seluruh Seluruh dunia. dunia, iya. Seluruh dunia sampai down banget, ekonomi turun. Gimana sih menurut tanggapan Eno? Ngapain aku sih ya sebenarnya Anak-anak muda harus ngapain gitu? anak-anak muda juga nggak akan bisa ngelakuin apa-apa lagi kayak gini. Masa mereka memaksakan diri untuk ngebantu juga mereka nggak akan bisa, yang ada mereka akan tertular corona sendiri Yes. gitu. Menurut aku bahwa yang patut dari contoh Nehemia ini adalah mereka puasa untuk berdoa bagi bangsa negara ini. Yang bisa mulihin ini cuma Tuhan doang, nggak akan dokter aja sampai lepas tangan kan. Bahkan ada beberapa dokter yang udah coba nanganin tapi akhir-akhirnya malah Tuhan panggil gitu. Sampai kita pun semua orang terbingung-bingung kok bisa sampai ke sini, padahal tadinya cuma di Wuhan doang kan. Iya. Tiba-tiba sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia Sampai lagi. ke Indonesia, Dari iya, East sampai bener banget. West kan. Ya yang bisa di sini kita lakukan cuman sebagai anak muda cuman kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan doang yang bisa Yes. mulihin karena Tuhan doang gitu sih. Oke, kalau tanggapan Tante Priscilla gimana? Iya,
kalau tanggapan Tante Pris dengan adanya COVID-19 ini sangat berdampak besar pada bangsa kita, Yes, terutama benar banget. adalah ekonomi bangsa kita mengalami penurunan drastis. Ketika ekonomi negara mengalami penurunan, itu sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang besar yang memegang karyawan sangat banyak. Ketika perusahaan mengalami penurunan ekonomi, kemerosotan, income masuk, itu mempengaruhi karyawan yang ada di dalamnya gitu loh. Dan tidak bisa dipungkiri kenyataan yang sekarang terjadi, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, bahkan gaji pun dipotong jadinya karena income itu merosot gitu loh. Ketika karyawan banyak di PHK, kita nggak tahu salah satu di antara teman-teman kita mungkin orang tuanya yang mengalami hal demikian. Otomatis itu juga mempengaruhi income keluarga, kemerosotan ekonomi Benar dalam banget. keluarga. Iya kan, kita tahu jelas-jelas kita dengar yang ada jemaat yang di dalam gereja kita ada yang 3 bulan gak bisa bayar kontrakannya, Iya. ada yang sampai gak bisa makan, gak Makan punya susah. makanan susah, ya mengharapkan pertolongan dari orang-orang sekelilingnya gitu loh. Dan mungkin ada yang juga uang kuliahnya tertunda, KPR rumah, KPR ini itu, dan sementara harus berhenti karena gak bisa membayar. Dan banyak hal yang menyedihkan, ada kedukaan, ada kehilangan karena dari sanak saudara ada yang meninggal, sanak saudara ada yang sakit, ataupun keluarga yang meninggal oleh karena masalah COVID-19 ini. Dan tidak bisa dipungkiri, gereja-gereja pun mengalami dampak seperti ini gitu loh. Sementara gereja-gereja kan ditutup gitu. Yang dibuka pun harus ikut protokol pemerintah. Dan kebanyakan yang mereka tidak mempunyai multimedia seperti kita, mereka tetap harus beribadah sendiri di rumah. Dan puji Tuhan gereja kita masih Tuhan sediakan bisa ibadah online bersama gitu. Dan kerinduan Tante, mari kita juga pun mendoakan pemuda-pemudi putra-putra bangsa yang masih ada di luar sana, yang menghalalkan segala cara hidup secara free sex, hidup mempergunakan waktu dengan sia-sia, hidup di luar jalurnya Tuhan. Apalagi anak muda sekarang walaupun COVID-19 keluar masuk rumah, aduh udah nggak peduliin di rumah masih ada orang tua yang sudah lanjut usia padahal bisa mengancam jiwanya. Dan banyak anak muda sekarang zaman Z ini seharian tunduk kepala, bukan berdoa tapi tunduk kepala main game aja. Oh my God gitu kan. Mari kita berdoa buat mereka supaya Tuhan selamatkan mereka. Amin. Satu kerinduan ya seperti yang tadi kalian bilang, kita mau berdoa buat bangsa kita, keadaan gereja kita, keluarga kita, pekerjaan yang sedang mengancam keadaan bangsa kita ataupun perusahaan-perusahaan. Dan Tante sendiri pun tidak bisa dipungkiri, perusahaan Tante ini selama 2 bulan ini juga libur gitu. Dan dengan sangat terpaksa karyawan-karyawan yang biasa sibuk di lapangan, banyak proyek yang dikerjakan harus dipulangkan ke rumah, harus dirumahkan dulu sementara. Dan bagaimana dengan keadaan nasib mereka? Itu juga sangat satu hal yang sangat menyedihkan kan. Nah, dan beberapa tagihan dari kami pun tertunda karena proyek-proyek ini kan kami dapat sub dari perusahaan besar. Nah, masalahnya sama, perusahaan yang sub kami pun mengalami masalah yang sama, tagihan-tagihan mereka pun tertunda gitu. Ini banyak hal yang terjadi dan apa yang harus kami lakukan? Ya satu hal, kami terus harus mengucap syukur dan kami harus bertekun dalam doa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya percaya Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pasti pulihkan keadaan perusahaan kami dan keluarga-keluarga. Wah, pemikiran Tante Priscilla ini kan positif banget kan di sisi sekarang, di zaman sekarang lagi corona kayak gini, bukan cuma ekonomi bahkan banyak banget kematian yang ada sekarang. Tadi mamaku cerita kalau misalnya ada pamannya papaku yang meninggal. Biasanya kalau ke kuburan itu cuma sedikit doang yang mungkin cuma 1-2 orang deh yang meninggal di sana. Tapi bisa sampai 16 orang sekaligus yang meninggal di hari itu juga, itu kan
bukan sesuatu hal yang kecil, itu kan besar banget. Sangat menyedihkan. Iya, sangat menyedihkan. Iya. Dan Tante Priscilla masih bisa berpikir sepositif ini. Gimana sih Tante, bisa Tante jelasin nggak atau lewat dari Nehemia ini? Ya, untuk membangun itu terus Iya. untuk Iya. komitmen Mm-mm, untuk benar. bangun Mempunyai itu. hati masih tetap positif gitu. Iya, ketika kita seperti seorang Nehemia mau hidup terus mendekatkan diri kepada Allah, hidup bergantung kepada Allah. Kita percaya Tuhan memberikan satu pengharapan yang baru, satu kekuatan yang baru pada kita. Kita percaya dengan firman-Nya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yes, kita. amin. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa roda kehidupan itu terus berjalan. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Dan kita di sini sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu, harus Amin. kuat. Amin. Sekalipun kita ada di bawah, kita harus terus menjadi saksi menguatkan yang Amin. lain. Amin. Yes, itu aja. Itu saling menguatkan ya Tan Iya. antara satu sama lain. Oke Tan, aku mau nanya tentang Nehemia juga nih Tan. Tadi bangunnya dengan berapa lama Lid? 52 52 hari. hari. Kalau misalnya kita pikir itu gimana Mustahil. sih? Mustahil kan Tan. Gimana sih cara Mustahil sekali sih. Iya, cara dia untuk membangun itu gimana sih Tan? 52 hari itu Iya. hari Iya, bukan cuman jasmani, cuman Iya. gimana sih cara kerohanian kita juga iya, dibentuk. kerohanian orang-orang zaman itu, zaman yang waktu Nehemia menjadi gubernur saat itu, gimana sih cara Nehemia untuk membangun Mm-mm. membangun kerohanian, sesama, iya, sesama juga kerohanian kerohanian. orang-orangnya, Karena Iya. kan dia rakyat-rakyatnya. bisa dibilang dia orang atas kan ya. Dia Iya. apa gubernur atas tapi dia masih mau lihat tuh yang bawah Yes, gitu loh. benar banget. Iya. Nah, mari kita baca dulu deh biar kita tahu ya. Nehemia dia bangun kembali tembok Yerusalem itu, dan itu hanya fisiknya. Iya. Nah, dia juga membangun kerohanian gitu loh, pembaharuan kerohanian pada zamannya. Itu seperti apa sih? Kita baca di buka Nehemia 8 pasal 8 ayat 6 sampai 10. Di dia ya, oke. Nehemia 8 ayat 6 sampai 10. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Oh dia. Maas, Yesa, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian pada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada semuanya, hari ini adalah hari kudus. Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Iya, kita cerita sedikit ya. Tante teringat, kenapa sih 52 hari itu dia bisa bangun kembali tembok Yerusalem? Nehemia itu adalah seorang yang sangat teliti. Dia bertekad untuk menyelidiki hal-hal sebenarnya. Untuk kalau ayat-ayat selanjutnya dia cerita sih, dia bangun malam hari tanpa orang-orang tahu, dia menyelidiki tembok yang mana yang rusak. Dia itu mencoba menyusun tim ini kerja ini, tim ini kerja ini, tim ini kerja ini. Dia itu seorang yang sangat luar biasa. Dia seorang yang
dipakai Tuhan luar biasa. Makanya ketika dia banyak orang yang di Babel Yerusalem ada pertentangan kan dari luar dari dalam. Ada yang senang gak senang dia bangunkan. Ini ada seorang hebat yang datang dipakai Tuhan. Nehemia itu dia hanya bergantung pada Tuhan gitu loh. Untuk membangun tembok Yerusalem itu. Makanya dia cuma Tuhan memberikan dia hikmat pengertian untuk membangun kembali tembok itu. Makanya dalam 50 hari itu luar biasa bisa terbangun kembali. Karena dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan terus berdoa, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan lagi untuk tembok-tembok ini yang sudah roboh? Itu yang dikerjakan. Gitu. Kalau cerita-cerita selanjutnya seperti itu. Nah, di kitab ini bercerita yang tadi kita baca ya, bahwa menceritakan bahwa Imam Ezra bekerja sama dengan Nehemia. Imam Ezra ini membantu Nehemia dalam membangun kebangunan kerohanian untuk memajukan kebangunan kerohanian dan pembaharuan rohanian untuk kaum sisa yang pulang ke Yerusalem. Nah, ketika mereka pulang dari tawanan di Babel, mereka itu akhirnya punya satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan, makanya mereka secara kompak dan serentak pada hari pertama bulan ke-7 pada hari raya Pondok Daun mereka beribadah bersama-sama dengan dipimpin oleh Imam Ezra ini gitu. Nah, ketika Imam Ezra membaca kitab Taurat, maka berlututlah mereka dan mukanya menyembah bersujud sampai ke tanah. Kaum Israel ini yang kembali dari pembuangan. Nah, dia menyembah Tuhan sampai ke tanah, mereka menangis berduka cita. Kenapa? Mereka sadar akan dosa-dosa mereka. Kenapa tembok itu bisa sampai roboh? Karena mereka diserang oleh Babilonia, mereka diserang gitu loh. Akhirnya kan tembok mereka hancur, tiangnya terbakar, pintunya terbakar, mereka dibawa ke tawanan di sana seperti itu. Tapi akhirnya ada yang pulang, sebagian kaum sisa pulang kan. Nah, mereka merindukan untuk beribadah kepada Tuhan secara serempak dan secara bersama-sama. Mereka menangis, berduka cita karena mereka sadar akan dosa-dosa mereka. Mereka berlaku tidak setia, tegar tengkuk, menyembah berhala. Mereka mendukakan hati Allah. Makanya banyak hal terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Dan akhirnya di zaman ini kita bercerita kebangunan rohani, mereka sadar dari dosa-dosa perbuatannya, mereka bertekad untuk kembali kepada jalannya Tuhan, dan ini merupakan satu tekad yang baru untuk mereka mengingat dan memelihara perjanjian dengan Tuhan. Itu luar biasa ceritanya. Nah, maksud di sini kebangkitan rohani dan pembaharuan rohani sebenarnya ini bukan cerita mujizat-mujizat besar yang terjadi. Tapi sebenarnya ada satu gelombang besar, satu terobosan kegerakan besar. Dan sesuatu yang bahkan akan terjadi, yang besar terjadi, yang Tuhan persiapkan buat kalian semua. Buat youth generation yang ada di sini, yang ada di rumah, sudah Tuhan persiapkan. Oleh karena itu Tuhan sedang, yang seperti tadi Tante bilang, Tuhan sedang mencari hati yang tidak menghakimi, hati yang mengampuni, hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Tuhan mencari hati yang siap dipakai, Tuhan cari obornya, dan Tuhan cari api, fire-nya gitu loh. Dan orang-orang inilah yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Untuk bergerak sesuai dengan tuntunan ilahi. Dan youth generation saya mau berkata, firman Tuhan hari ini itu bukan hanya cerita, tapi ini jadi contoh. Jadi cerminan buat kalian semua bahwa tidak ada kata terlambat kalian mau seperti seorang Nehemia. Amin ya. Yes. Nah, Tuhan itu tidak harus mencari orang yang punya titel yang banyak. Tuhan tidak harus mencari orang yang punya punya sesuatu yang besar, yang hebat. Tapi Tuhan juga dia senang memakai orang yang lemah, yang biasa-biasa saja. Kayak Tante Pris punya apa sih? Tante Pris sering berkata, Tante memberkata iya ketika Tuhan bilang bawain firman Tuhan, saya bilang saya akan bergerak sesuai dengan tuntunan ilahi. Sesuatu yang mustahil bagi kita tapi tidak mustahil bagi Allah,
ketika Tuhan memampukan kita. Amin ya. Amin. Ya. Dan saya mau berkata, di antara kalian di sini ataupun saudara yang di rumah, Tuhan bisa pakai kalian loh menjadi gembala. Amin. Yes. Untuk menggembalakan cabang-cabang Victory nantinya. Amin. Amin. Tuhan bisa memakai kalian yang ada di sini ataupun yang di rumah untuk menjadi pendeta, untuk membawakan firman Tuhan bagi banyak orang. Amin. Yes. Dan Tuhan bisa memakai saudara mungkin bukan jadi gembala, mungkin bukan jadi pendeta, tapi usaha kalian diberkati. Amin. Anda sukses Yes. menjadi seorang pengusaha yang sukses dan dipakai Tuhan untuk membangun cabang-cabang Victory di seluruh Indonesia. Amin. Itu bisa terjadi kan? Yes. Dan Tuhan bisa pakai juga kita menjadi seorang bupati, gubernur, bahkan presiden. Wow. Nah, percaya Youth Generation. Nah, inilah namanya satu gelombang yang besar yang Tuhan persiapkan. Amin. Makanya Tuhan mencari hati yang pure, hati yang bersih. Hati seorang hamba ya. Yes, hati seorang hamba benar. Nah, dari Youth Generation inilah, putra-putra bangsa inilah, Tuhan akan menciptakan pemuda-pemudi yang hebat, Amin. yang siap dipakai, diluncurkan untuk membangun bangsa-bangsa, Yes. membangun bangsa Indonesia dan membangun gereja Tuhan. Ya, seperti itu. Amin. Yes. Oke, udah cukup panjang nih dan Yes. penjelasan Tante Priscilla mungkin udah cukup jelas banget dan udah bisa memotivasi kita semua. Victory Generation yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nah, kesimpulannya menurut Eno dari Iya. pembahasan kita kali ini apa sih? Menurut aku sih ya di masa-masa seperti ini tuh kita nggak akan ada yang kita bisa lakukan kecuali bergantung pada Tuhan doang. Nehemia bisa melakukan itu karena satu orang doang, satu pribadi doang, itu Yesus Kristus, cuman Tuhan doang. Kalau misalnya kita untuk mengikut campur urusan politik segala macam, kita nggak akan bisa masuk ke jalur sana kalau bukan karena Tuhan. Jadi kita perlu guiding, kita perlu Roh Kudus, Amin. kita perlu Yes. undang Roh Kudus dalam hati kita sehingga Roh Kudus itu yang memampukan kita supaya kita bisa berdoa gitu. Karena di firman kan juga berkata di Roma kan, Roh itu yang membuat kita bisa berdoa, Roh itu yang Amin. menuntun kita, Roh itu yang mengajarkan kita bahwa kita tuh bukan apa-apa, tapi kita adanya manusia yang Tuhan Roh Kudus duduk di dalam hati kita, dan di situ Tuhan Roh Kudus yang beracara, Tuhan Roh Kudus mau apa gitu. Di situ pada saat Tuhan Roh Kudus mau bicara, baru kita cuma bisa, ya engkau mau apa gitu. Amin. Maksudnya. Baru kita melakukan segala sesuatu itu buat Tuhan, baru kemuliaan semua buat Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan di situ sertai Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai kita. Nggak harus jadi pendeta, tapi apa yang kita lakukan, asal kita berdoa, asal kita memulai itu semua dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai kita. Pasti orang-orang bisa tahu bahwa Yes. yang dalam hidup kita itu terpancar sinar kemuliaannya Tuhan, Amin. bukan kita Yes. gitu. Amin. Jadi di situ komitmen dalam hati kita harus undang Tuhan Roh Kudus gitu sih. Kalau Lydia apa Lydia? Nah, kalau menurut aku sendiri nih, kalau kita berdasarkan Nehemia yang tadi Tante Priscilla jelasin. Nehemia kan itu orangnya tekun banget dalam berdoa, Tante Priscilla tadi bilang. Jadi di masa sekarang ini kita perlu tekun banget berdoa. Bukan cuman berdoa buat diri kita sendiri, tapi buat bangsa negara kita, buat pemuda-pemudi yang lain. Dan bukan cuma berdoa yang perlu kita lakuin, tapi kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan minta. Jadi kalau misalnya kita udah berdoa terus Tuhan udah kasih petunjuk nih kita harus ngapain, harus segera dilakukan. Karena seperti Nehemia tadi, sampai dia tengah malam, dia membangun sendiri kan, dia mengatur strategi supaya bisa secepat mungkin bangun. Jadi kita kan sebagai pemuda-pemudi sekarang, kita harus banget, kita wajib melakukan apa yang Tuhan perintahkan ke dalam hidup Amin, kita. amin. Amin. Yes. Nah, gimana Tante? Menurut Tante pesan-pesan terakhir nih sebelum kita tutup acara ini, apa sih yang Tante pengen pesanin Iya. buat kita semua? Satu pesan terakhir di 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, tidak ada seorang pun akan menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ayat ini berkata, Youth Generation, tidak akan lagi ada seorang pun yang menganggap engkau rendah sekalipun engkau muda. Maka itu pakailah potensimu yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Jadi seorang yang berguna, jadi seorang yang bermanfaat bagi bangsamu, bagi gerejamu, bagi pekerjaan ataupun di mana keluargamu juga di mana Anda berada. Jadilah mitra
kerja Allah yang ideal. Yes. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Garuda di dadaku. Garuda di dadaku. Ayo yang MM, ikuti yuk yang MM, yang mari. MM. Ayo kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Yang ada di rumah juga ya. Nanti ngomongnya Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku ya. Oke. 1, 2, 3. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Nah guys, kita tadi udah tahu bahwa Garuda di dadaku, Garuda kebangsaanku. Yes, Garuda Tante- kebanggaan. Iya, Garuda kebanggaanku. Nah, Yes. sekarang aku mau minta Tante untuk berdoa buat teman-teman kita semua di sana supaya mereka bisa penuh dengan pimpinan Tuhan Roh Kudus Amin. setiap harinya seperti Yes. Nehemia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami percaya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami. Jadilah seperti yang Tuhan mau atas semua putra-putra bangsa. Tuhan, Engkau terus memberkati, berikan hati-hati seorang Nehemia pada youth generation ini. Tuhan, Engkau pakai mereka semakin hari semakin luar biasa. Dan tidak ada yang satu terhilang pun di antara mereka. Kami percaya Tuhan akan tangkap jiwa ini. Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Yes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya guys, share ke teman-teman kalian supaya jadi berkat. Dan jangan lupa subscribe ke Gereja Victory Yes, Channel. amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Selamat hari See you. Minggu. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.